kuliah online, tiba-tiba harus kerja online. Kaget nggak? Gimana responnya pertama kali ketika harus meeting online, harus ngomong di depan kamera? Mungkin kalau untuk teman-teman penyiar ada bekalnya. Tapi untuk orang yang lain, gimana rasanya? Apalagi untuk orang-orang yang mereka emang dasarnya tuh introvert gitu. Mereka ketika mau ngomong di depan umum kayak, saya takut nih, takut kesetrum gitu. Aduh, saya takut ini nih, takut itu. Banyak banget ketakutannya. Nah, itu yang bikin kita kaget sekarang. Inilah yang mau kita kupas gimana caranya supaya kita ini berani untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan kamera, berbicara di depan halayak, supaya kita ini bisa menjadi sosok yang ketika menyampaikan sesuatu, apa yang kita sampaikan bisa diterima sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena banyak orang yang ketika mau menyampaikan segala sesuatunya, pengen harapannya seperti ini, tapi yang diterima sama orang beda. Banyak yang begitu. Benar kan? Kira-kira masalahnya karena apa? Baru kita masuk public speaking. Setelah kita tahu fakta tentang komunikasi, prinsipnya itu seperti apa. Sekarang yang saya pengen tahu adalah bahwa apa sih itu public speaking? Coba ya bersuara gitu. Apa itu public speaking? Kira-kira aja. Nggak usah takut salah. Berbicara di depan publik, oke. Apalagi, Mas, yang belakang yang lagi nulis. Nah, berbicara di depan umum, oke, Mas. Ngomong sama orang banyak. Apa? Ngomong sama orang banyak. Ngumpul. Ngomong, bicara dengan orang banyak. Ngomong depan orang banyak. Ya. Oke. Apalagi public speaking? Pidato. Melemparkan ide. Pidato, Pak. Pidato. Oke, apalagi? Ceramah. Khutbah. Mas, kenapa khutbah sama kan? Beda, Pak. Kalau khutbah hari Jumat, kalau ceramah bisa kapan aja, bisa malam, bisa pagi. Sama beda bayarannya juga kan? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas lebih lanjut tentang public speaking, ya, yang disampaikan sama teman-teman ini gak ada yang salah. Benar, berbicara di depan umum, iya benar. Ceramah, dakwah, khutbah, benar. Tapi kalau menurut saya, public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum secara runtut, terencana, dan punya tujuan. Kenapa saya bilang seni? Karena pada saat kita berbicara di depan umum, kita itu harus tahu siapa diri kita dan kita harus tahu siapa audiens kita. Gak mungkin dong kita mau berbicara di depan umum, tiba-tiba saya bicaranya di sini ngomongin trading saham. Nah kan kita mau ngomongin public speaking, ya kan? Jadi kita harus tahu karakter orang. Bagaimana ketika kita ngobrol sama orang yang baperan, bagaimana ketika kita ngobrol sama orang yang lebih tua, bagaimana kita ketika ngobrol sama orang yang dia ini ternyata orangnya introvert, gak suka bersosialisasi dengan orang lain. Itu kan ada teknis-teknisnya, ada cara-caranya, ya. Itu yang harus kita pelajari. Makanya saya bilang seni berbicara di depan umum secara runtut, terencana, dan punya tujuan. Runtut tuh maksudnya gimana? Ini saya bicara ada runtutannya, sistematis, ya. Terencana tuh gimana? Saya bikinkan ini melalui pointers, ya kan? Punya tujuannya apa? Agar bisa diterima audiens, supaya audiens ini dapat pemahaman tentang apa itu public speaking, bagaimana kita menciptakan komunikasi yang disruptif di era digital, ya. Jadi ketika kita ditanya apa itu public speaking, bukan hanya berbicara di depan umum. Kalau mau bicara di depan umum, Mbak berdiri, Mbak ngomong, itu berbicara di depan umum. Tapi ketika public speaking, itu kita berarti harus ada pesan yang disampaikan, dan pesan itu bisa diterima dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak cuma asal bicara. Kalau bicara dong gibah, ngomongin orang nanti akhirnya jadinya, ya. Berikutnya, dalam konteks public speaking ini ada beberapa teknik berbicara di depan umum. Saya rangkum ini menjadi ada 7 teknik, ya. Saya mau ngajak teman-teman berandai-andai seperti kita lagi ada di ajang Formula One. Oke. Ketika kita lagi ada di Formula One, lihat ini ada mobil apa?
mobil balap. Ketika kita mau balapan, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Hah? Servis mobil. Ini gede di bengkel kayaknya. Latihan. Apa lagi? Siapkan mental. Apa lagi? Berdoa. Makan. Pakai sabuk, lihat rute perjalanan. Cek ban. Mbak punya usaha nitrogen ya? Hah? Apa lagi? Hah? Bagaimana memenangkan pertempuran, memikirkan strategi. Apa lagi? Sponsor penting. Itu penting, memang benar. Semua yang disebutin gak ada yang salah. Benar semua. Tapi jangan lupa, sebelum kita balapan yang kita lakukan adalah starter mobilnya. Gak akan jalan tuh mobil kalau gak di starter. Udah usaha, udah doa, udah segala macam, mikirin strategi ya, cek angin, cek ban, segala macamnya, duduk di mobil. Kagak jalan bos, ya lu udah nyalain mesinnya, gimana mau jalan? Ya. Nah, starter ini yang saya jadikan singkatan dalam kita menguasai teknik public speaking. Jadi ini masing-masing ada kepanjangannya, S-nya apa, T-nya apa, A-nya apa, dan sampai R terakhir ya. Kita mulai ya. Siap? Kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita mulai yang pertama. Yang pertama itu adalah S. S-nya itu adalah sampaikan dengan tulus. Kira-kira kenapa kita harus menyampaikan segala sesuatu dengan tulus? Biar lebih? Biar sampai ke hati. Sampai ke hati. Oke, sekarang penyiar radio ketika menyampaikan sesuatu, kalau kita nggak tulus, radio ini kan sifatnya tadi saya udah bilang, radio itu sifatnya personal. Kita ketika menjadi seorang penyiar radio nggak boleh kita seperti berbicara dengan banyak orang. Kita harus berbicara dengan satu orang. Makanya penggunaan kata majemuk, contoh, buat kamu semua, Anda semua, kalian semua, itu tidak diperkenankan. Kita kalau mau ngomong lo, kamu, Anda, supaya apa? Mereka lebih tersentuh. Karena radio itu personal. Itu yang bikin radio nggak mati sampai sekarang. Di era disrupsi sampai saat ini, kenapa radio nggak ditinggalkan sama orang? Di ibu kota di Jakarta itu sampai saat ini orang masih mendengarkan radio. Tinggi nggak? Tinggi. Q-nya masih tinggi, angkanya masih tinggi. Kenapa? Karena dia punya teman. Saya selalu kalau ditanya radio itu apa? Saya bilang radio itu sahabat. Jadi ketika kita menjadi seorang penyiar radio, bukan kita menjadi orang yang presenting. Saya nggak pernah hai, kembali lagi bersama saya Sahil Mulahela, saya akan nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Enggak. Tidak seperti itu konsepnya siaran. Kecuali untuk radio-radio yang formal memang. Ya, misalkan radio dakwah, radio berita. Memang ada intonasinya yang berbeda. Ya. Tapi untuk kita radio-radio yang radio lifestyle contohnya atau radio anak muda, itu kita benar-benar jadi sahabat. Jam 101 FM memainkan musik terbaik di Jakarta jam 9 malam nih ya. Seperti biasa dong. Gue Sahil Mulahela nemenin lo sampai jam 11 malam. Lo gimana kabar? Sehat ya? Semua ya? Nih deh, biar lo seneng deh. Gue puterin dulu ya lagu pertama. Mau gak? Lagunya John Mayer, Last Train Home. Oke? Itu lagu pertama. Kita puterin. Terus masuk lagi. Tuh, barusan gue puterin tuh lagu buat lo, John Mayer, Last Train Home. Enak gak? Gue dengerin itu. Lo enak lah. Lo dengerinnya sambil di kasur. Lo di kasur dengerin gue yang ngomong di sini capek. Ya kan? Itu artinya kayak kita di tongkrongan. Ngobrol sama dia seperti itu. Apakah semua radio harus seperti itu? Enggak. Berbeda. Radio itu punya karakternya masing-masing. Ini saya berbicara ketika menjadi seorang radio anak muda. Ya, radio dewasa muda kalau radio saya. Karena radio saya itu
untuk umuran 25 sampai dengan 35. Core intinya di umur segitu. Biasnya itu dari umur 20 sampai dengan umur 40 tahun. Jak FM itu intinya di situ. Untuk pekerja muda, sesnya itu dia ses dari mulai ses B terus sampai ke A. Ya, jadi pemilihan lagunya juga semua menyesuaikan. Jadi ketika kita menyampaikan segala sesuatu dengan tulus, orang yang ada di depan kita juga akan menerima itu dengan tulus. Dia akan tahu. Berapa banyak orang di sini yang ketika temannya berbicara dalam hati suka ngomong, ah ini bohong dia. Benar nggak? Itu suuzon bukan? Suuzon, tapi suuzon kita dipancing sama orang itu. Lah orang dia nyampainya nggak tulus kok. Ya kan kita jadi punya persepsi. Iya kan? Jadi kalau secara kasarnya suuzon itu tercipta ya atas dasar orang lain sebenarnya, bukan dari kita juga, gitu lah. Ada pancingannya biasanya. Cuman kan kita nggak boleh begitu. Kita harus membatasi diri. Kita harus berhusnuzon, ya kan? Nah, jadi ketika kita menyampaikan segala sesuatu tidak tulus, orang akan merasakannya. Contoh, ketika saya bilang, "Mbak cantik." Makasih. Orang lagi contoh, makasih. Sama saya bilang, Mbak cantik deh. Enakan yang mana? Yang kedua. Yang pertama tulus nggak? Yang kedua, so tahu. Tahu emang saya tulus. Gitu. Kan kelihatan tuh. Orang bisa merasakan gitu kan. Kita tulus apa enggak, orang bisa merasakan dari bagaimana cara kita menyampaikannya. Gimana caranya kita bisa menyampaikan segala sesuatu dengan tulus? Kuasain apa yang mau kita sampaikan, supaya orang bisa mendengarkan itu dengan baik. Itu S. Setelah itu huruf apa? T. T-nya ngapain? Udah tisu masih ngeler nih. Bentar ya. Oke. Tahu apa yang dibicarakan? Contoh. Mas boleh maju ke depan. Terus Mbak jilbab putih boleh maju ke depan. Sama Mbak jilbab itu boleh ke depan. Ada mic nggak? Di depan sini. Kita cek ya. Jelaskan ke kami semua yang ada di sini tentang pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Yang lain perhatiin ya, yang mau menyampaikan. Gak tahu ya, saya nggak baca, nggak ngerti tentang itu. Mbak bacanya apa? Belum baca tentang itu. Yang biasanya dibaca apa? Ya berita-berita lain. Oke, berita lain saya cariin. Ceritakan tentang vaksin booster COVID-19 yang direncanakan tahun depan dan siapa kelompok yang bisa mendapatkan? Lain ya bang, nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Tawaran investasi bodong di Telegram. Lebih nggak tahu. Mbak taunya apa? Covid aja deh, Covid di ini deh. Oke, kita pindah dulu. Mbak siapa tadi namanya? Maisal. Oke, kita pindah ke Mbak Mirna. Mbak Mirna. Oke, Mbak Mirna. Coba tolong dijelaskan tentang uji coba Peduli Lindungi di pasar. Uji coba aplikasi Peduli Lindungi di pasar. Uh-huh. Akhir-akhir ini nih Uh-huh. banyak banget nih kontroversi ataupun pro dan kontra tentang aplikasi Peduli Lindungi. Oke, kalau di ibu kota, karena memang akhir-akhir ini mall di ibu kota udah pada buka. Kalau di Aceh sendiri dari awal PPKM kita anteng-anteng aja nih, nggak ada penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang maksimal. Nah, jadi mungkin kalau pandangan saya
kalau di Aceh pun dijadikan jadi salah satu tempat yang dijadikan uji coba peduli lindungi di pasar, kayaknya sama aja jalannya kayak PPKM sekarang. Oke. Kita pindah ke siapa namanya? Iga. Iga. Ya, Iga. Oke. Yang pertama tadi aja. Enggak dong. Awal. Begitu saya juga milih. Oke, coba tolong jelasin tentang 116 orang tewas dalam bentrokan di penjara Ekuador. Yalah. Oke. Indonesia ya. Ini deh. Coba tolong jelaskan tentang mana ya? Pertandingan MU tadi malam. Siapa yang fans MU di sini siapa? Hah? Semalam materi. Oke. Sekarang kita coba lagi tentang fakta-fakta pemerintahan Amerika Serikat yang terancam tutup. Tahu nggak? Indonesia. Nggak. Berat kan? Berat. Geseran dong. Oke. Jadi nggak ada yang bisa ya? Nggak ada yang bisa. Oke. Sekarang Mas Igar, yang paling Mas Igar suka di dunia ini apa? Kayak hobi atau apa tuh apa yang Mas Igar suka? Lebih kepada pemerintahan. Oh, politik. Oke. Coba yang paling Mas Igar suka di politik tuh apa? Ceritakan ke teman-teman. Singkat aja, 15 detik aja. Oke. Salah satunya tadi yang seperti yang dikatakan oleh Bang Sayur sendiri adalah tentang pegawai daripada KPK yang tidak lolos untuk uji TBK ataupun tes uji kemampuan untuk wawasan kebangsaan. Kita mengetahui bahwa KPK tersebut adalah salah seorang yang benar-benar berkedudukan tinggi, yang benar-benar memegang pemerintahan. Masa sih mereka nggak lulus gitu kan? Jadi ini benar-benar menjadi tanda tanya kita bersama bagaimana sebenarnya mereka dirancang, bagaimana dulu uji coba mereka sehingga mereka bisa duduk di kursi kehormatan tersebut. Jadi menjadi pandangan kita bersama, kita harus koreksi bagaimana kepemerintahan kita sekarang, bagaimana orang-orang yang akan kita ke sana, apalagi sekarang ini kan kita sebagai sarjana-sarjana hukum nih, calon-calon sarjana hukum yang ada di Aceh khususnya, untuk terus merancang bagaimana agar kita ke depannya semakin bagus, TBK-nya harus lancar, karena TBK TIU saja pun wajib dong untuk CPNS, jadi harus sama-sama kita kuasai kebahasaan kita, harus sama-sama kita kuasai untuk Indonesia ini, harus sama-sama kita kuasai pemahaman intelektual, dan intinya harus 3B. Orang-orang Aceh harus brand beauty behavior-nya harus mantap dong. Jadi motivasi. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Mas Igar. Mantap. Berikutnya, Mbak Mirna. Mbak Mirna yang paling suka di dunia ini ngapain? Tidur, makan. Bagaimana ketika teman-teman yang di depan tadi, ketika saya suruh menjelaskan materi yang saya kasih? Buntu, nggak tahu, bingung, gagap, panik, ya kan? Bagaimana ketika dia menjelaskan materi yang dari dirinya mereka sendiri? Menguasai, lancar, gak gugup, lebih asik. Karena apa? Itu dia tahu apa yang dibicarakan. Jadi kalau kita mau ada di depan umum supaya kita lancar, tahu dulu apa yang mau kita omongin. Jangan sok tahu. Tahu beneran. Mau berdiri di depan umum, ngomongnya itu sebelum ngomong kita udah tahu apa yang mau diomongin. Jadi apa? Kita lancar. Kita bisa enjoy. Akhirnya kita bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan original. Jangan sampai kita menyampaikan segala sesuatunya itu kita tidak dari dalam diri kita sendiri, ya, nggak original. Kita menggunakan kata-kata orang atau kita menggunakan kalimat-kalimat orang. Akhirnya kalimat itu menjadi baku dan menjadi hafalan. Makanya saya kalau bikin slide itu nggak pernah yang ada tulisan panjang, kecuali dia emang kutipan. Kenapa?
Saya mau menyampaikan dengan bahasa saya sendiri. Supaya apa? Original. Orang pun tahu, orang bisa mendengarkan itu dengan baik gitu loh. Orang bisa tahu bahwa oh ini Sahil banget. Oh ini nggak kayak orang lain, ini berbeda. Nah, originalitas itu juga penting. Apa Mbak? Melihat orang lain lebih oke, berarti dia menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain. Apalagi? Nggak sesuai ekspektasi. Apalagi? Ketakutan, takut ditolak. Banyak orang yang dia tuh nggak sadar bahwa dirinya punya kelebihan. Dia cuma sadar, oh dia punya kelebihan, orang lain itu punya kelebihan, saya kekurangannya ini. Jadi dia nggak pernah berkaca sama dirinya sendiri. Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi banget orang-orang yang kayak begitu. Sekarang saya pernah ngobrol sama Mas Prabu Revolusi. Beliau bilang, kita kalau mau segala sesuatunya itu kita menggunakan metode elevator pitch. Okay. Elevator pitch itu adalah ibaratnya kita sedang naik lift. Ketika kita mau ngobrol sama orang dalam waktu 30 detik. Biasanya kan lift 30 detik sampai 1 menit gitu kan. Kan gedungnya kayak tinggi amat, nggak kayak di Dubai gitu kan. Yang kita naik bisa 1 menit sampai 2 menit gitu kan. Di sini paling 30 detik kita juga udah nyampe gitu. Jadi dalam waktu 30 detik itu kita sudah bisa memperkenalkan diri kita ke orang lain. Dan orang lain itu udah tahu siapa diri kita. Apa kelebihan kita. Seperti yang tadi saya bilang. Bisa nggak kita menonjolkan? Bisa nggak kita pede mengungkapkan itu ke orang lain? Masalahnya, kita nggak bisa melakukan elevator pitch itu kalau kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Orang yang nggak pede itu adalah orang-orang yang nggak kenal sama dirinya dia sendiri. Contoh paling gampang. Mbak, boleh Mbak berdiri Mbak? Iya. Coba perkenalan ke teman-teman. Mic-nya boleh dikasih. Perkenalan ke teman-teman. Iya. Iya boleh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amel dari Radio Serambi FM. Terus? Kenalan aja gimana kenalan? Saya di sini kuliah sambil jadi announcer juga ya, penyiar di Serambi FM. Terus kegiatan sehari-hari tentu kuliah dibarengi dengan kegiatan di radio juga. Ya, lebih kurang itu sedikit tentang saya. Oke, tepuk tangan dulu dong, silakan di tempat. Ya, Bang saya Ya, iklan lewat 15 menit lagi break. oh iya, oke, siap. 15 menit lagi kita break dulu ya. Biar nggak pada saat disuruh perkenalan, apa yang disampaikan? Nama, keseharian, pekerjaan. Pertanyaan saya penting nggak buat kita? Buat yang besar penting nggak? Nama penting. Iya, nama penting, jelas. Ya kan? Terus ada lagi orang yang kalau disuruh kenalan gini. Halo, nama saya Sahil. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Rumah saya di sini. Pentingnya apa? Lu ngasih tahu background keluarga lu semua buat apa? Emang kita tim sensus? Kan enggak, bukan kan? Lain halnya. Nah, itu karena apa? Karena kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Kalau kita kenal sama diri kita sendiri, ketika kita ketemu sama orang baru, pasti hal yang ada lebihnya di diri kita itu yang mau kita tonjolkan supaya orang ini tahu, oh dia punya kelebihan ini loh dalam waktu yang singkat. Contoh paling gampang. Halo, nama saya Sahil Mulahela. Saya orang Arab, saya terkenal sebagai Arab yang jahil, suka ngisengin orang di mana-mana. Tapi saya kalau lagi ngomong di depan umum, semua mata bisa tertuju sama saya. Bapak Ibu nggak percaya? Coba undang saya ke event Anda. Dari situ orang tahu, Sahil orangnya pede, Sahil pembicara umum, gitu kan? Sahil bisa menghibur orang, bisa banyak persepsi yang tercipta. Butuh waktu berapa lama? 10 detik. Nggak butuh panjang, nggak butuh lama. Jadi kita harus tahu, kenal sama diri kita sendiri. Nah masalahnya, kenapa kita bisa nggak kenal sama diri kita sendiri? Karena kita membatasi diri kita. Contohnya apa? Ketika kita takut akan sesuatu, bukan hal yang kita takutin itu kita jalanin.
Saya radio dulu nggak suka. Saya SMA itu sukanya akuntansi, makanya kuliah saya masuknya akuntansi. Dulu akuntansi saya SMA itu nilainya 10, 10, 9, 10, 9, 10 gitu mulu. Akhirnya kuliah masuk akuntansi. Begitu masuk UKM, promosi ke kelas segala macam, saya terdistract sama radio kampus. Karena menurut saya, kok ini paling gak kaku, mereka bisa santai masuk ke kelasnya, dan menurut saya itu diri saya banget. Dan saya menganggap dulu radio itu sekumpulan orang gila. Tahu gak kenapa? Ngomong sendiri, ngasih pertanyaan sendiri, dia yang jawab sendiri, terus dia ketawa sendiri. Sakit nggak? Lah saya sakit sekarang, 15 tahun. Jadi orang sakit itu, jadi orang gila itu sekarang. Dari hal yang saya nggak suka, dari hal yang saya takutin, sekarang saya hidupnya dari situ. Rezekinya dari Allah, medianya lewat radio. Karena apa? Karena mencoba. Mencoba apa? Melakukan hal yang kita takutin. Tapi jangan sampai kita takut sama Tuhan, kita takut sama orang tua, kita lawan. Enggak. Bukan gitu konsepnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita takut sama ketinggian, misalkan, kita harus cari tahu kenapa kita takut sama ketinggian itu.